Perhatikan dokumen ini. Ini adalah rilis resmi EFL pada akhir Juni 2026. Di dalam daftar panjang ratusan pemain yang dilepas oleh klub-klub Liga Inggris, ada satu nama yang justru tidak ikut menghilang. Marcelino Ferdinand. Disinilah pertanyaan besar itu muncul. Mengapa Oxford United memilih menawarkan kontrak baru kepada pemain yang musim lalu nyaris tidak mendapatkan menit bermain? Secara logika sepak bola profesional, keputusan ini terasa janggal. Kontrak Marcelino berakhir pada 30 Juni 2026. Banyak yang memperkirakan perjalanan sang gelandang bersama Oxford United akan selesai begitu saja. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Oxford memilih mempertahankannya. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah waktunya. Beberapa saat setelah legenda Arsenal, Aaron Ramsey resmi ditunjuk sebagai manajer baru Oxford United. Klub justru bergerak memberikan kontrak baru kepada Marcelino. Kebetulan? Atau ada sesuatu yang belum kita lihat? Apakah ini benar-benar keputusan Aaron Ramsey? Atau justru bagian dari strategi besar Erick Thohir sebagai pemilik mayoritas klub? Sebelum menyimpulkan apapun, mari kita melihat faktanya dengan kepala dingin. Di Inggris, menawarkan kontrak baru bukanlah sekadar formalitas. Klub tidak sembarangan mempertahankan pemain. Setiap keputusan memiliki konsekuensi finansial. Di bawah regulasi financial fair play, setiap pengeluaran gaji harus diperhitungkan secara matang. Artinya, ketika Oxford menawarkan kontrak baru kepada Marcelino, mereka sebenarnya sedang mengambil komitmen finansial baru. Pertanyaannya, mengapa mereka mau melakukannya? Mari kita lihat kemungkinan pertama. Aaron Ramsey. Selama bertahun-tahun bermain di Arsenal, Ramsey dikenal sebagai gelandang box-to-box modern. Ia memiliki kemampuan membaca ruang, bergerak tanpa bola, muncul dari lini kedua dan menciptakan ancaman di depan gawang. Menariknya, beberapa karakter tersebut juga menjadi kekuatan alami Marcelino ketika bermain bersama timnas Indonesia. Marcelino bukan tipe gelandang yang hanya mengalirkan bola. Ia suka bergerak di antara lini, berani mengambil resiko, dan cukup berani menusuk ke kotak penalti. Mungkinkah Ramsey melihat sesuatu yang belum sempat ditunjukkan Marcelino selama berada di Oxford? Mungkinkah ia merasa pemain Indonesia ini hanya belum mendapatkan kesempatan yang cukup? Jika benar demikian, maka perpanjangan kontrak ini adalah sinyal bahwa Ramsey ingin memberikan kesempatan kedua. Namun, ada kemungkinan kedua yang tidak bisa diabaikan. Oxford United bukan lagi klub biasa. Klub ini berada di bawah kepemilikan konsorsium yang dipimpin Erick Thohir. Dari sudut pandang bisnis, mempertahankan Marcelino memiliki nilai yang sangat besar. Ia adalah salah satu wajah terbesar sepak bola Indonesia. Popularitas Oxford United di Asia meningkat drastis sejak kehadiran pemain-pemain Indonesia. Basis supporter bertambah, exposure media meningkat, nilai komersial klub ikut terdongkrak. Namun, sepak bola profesional tidak dimainkan di ruang rapat. Sepak bola dimainkan di lapangan dan di atas lapangan. Yang menentukan 11 pemain utama bukan pemilik klub, melainkan pelatih. Aaron Ramsey memiliki otoritas penuh jika ia merasa Marcelino belum layak bermain, sebesar apapun nilai komersialnya. Marcelino tetap akan duduk di bangku cadangan atau bahkan di tribun penonton. Inilah yang membuat musim 2026 menjadi sangat menentukan. Marcelino kini berusia 21 tahun. Dalam dunia sepak bola Eropa, usia ini bukan lagi fase belajar, melainkan fase pembuktian. 2 musim tanpa kompetisi reguler bukan sekedar membuat kondisi fisik menurun. Kepercayaan diri ikut hilang. Kecepatan mengambil keputusan ikut melambat. Dan ritme pertandingan semakin sulit didapatkan. Itulah yang paling berbahaya bagi seorang gelandang kreatif. Dampaknya bukan hanya untuk Oxford United, tetapi juga untuk timnas Indonesia jika perkembangan Marcelino terhenti.
Timnas Indonesia berpotensi kehilangan salah satu sumber kreativitasnya di lini tengah. Karena itu, perpanjangan kontrak ini sebenarnya belum menjawab apapun. Justru, ini membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah Aaron Ramsey benar-benar melihat potensi besar yang belum sempat muncul? Ataukah keputusan mempertahankan Marcelino lebih didorong oleh kepentingan jangka panjang pemilik klub? Jawaban sebenarnya baru akan terlihat ketika kompetisi dimulai. Bukan saat kontrak ditandatangani, melainkan ketika daftar susunan pemain diumumkan setiap akhir pekan. Karena pada akhirnya, kontrak baru hanya memberi kesempatan. Tetapi, menit bermain harus diperjuangkan. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, siapa yang paling berperan dalam keputusan mempertahankan Marcelino? Aaron Ramsey atau Erick Thohir? Tulis alasannya di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, yang mengupas sisi sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang jarang dibahas media lain, jangan lupa subscribe. Karena setiap pekan akan ada analisis baru yang lebih dalam, lebih tajam, dan tentunya berbasis data. Sampai jumpa di video berikutnya.